Banyak orang berbicara, ada yang berbicara tentang dunia, tentang harta, tentang kuasa. Saudaraku, di antara jutaan suara yang bergema di muka bumi ini, ada satu suara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa suara itu? Adalah suara seorang hamba yang menyeru menuju kebaikan, yang mengajak manusia kembali kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, kemudian mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini adalah mahkota bagi setiap penyeru kebenaran. Lihatlah, Allah tidak menilai kemuliaan dari jabatan, bukan dari pangkat, tapi dari kata yang diucapkan dengan iman, dari seruan yang membawa manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah bukan sekedar berbicara, tapi tentang bagaimana hidup kita menjadi bukti bahwa Allah Maha Benar. Kemudian tentang bagaimana akhlak kita menjadi ayat yang hidup di tengah-tengah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'irihi," yang artinya barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia adalah mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu, atau seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Maka betapa agungnya pahala dakwah. Satu kalimat yang menggerakkan hati, satu nasihat yang menuntun langkah, bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Namun dakwah bukan tanpa ujian. Kadang tak didengar, kadang disalahpahami, bahkan dicaci maki. Tapi ingatlah, tugas kita bukan untuk membuat orang menerima. Tugas kita hanya untuk menyampaikan. Fa inna ma'alaikal balag wa 'alainal hisab. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan perhitungan itu urusan aku, kata Allah. Maka teruslah menyeru, meski dunia tak pernah peduli. Karena setiap langkah dakwah itu dicatat. Setiap kalimat kebaikan itu ditulis, dan setiap tetes air mata perjuangan akan menjadi saksi di hari perhitungan. Wahai para penyeru kebaikan, jangan pernah lelah, karena Allah menamakan kalian dengan sebaik-baik perkataan. Mungkin tak banyak yang tahu tentang nama kita, tapi Allah sungguh mengenal suara kita saat kita menyeru kepadanya. Mungkin dunia tak mengingat jasa kita, tapi langit menyebut kita di barisan orang-orang yang Allah cintai. Jadilah bagian dari kalimat itu. Kalimat da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Mungkin kita bukan ustadz, bukan orator, bukan pendakwah di panggung besar, tapi setiap kebaikan yang kita ajarkan, setiap teman yang kita ajak ibadah, setiap status yang mengingatkan, itu semua adalah dakwah. Pernahkah kita berpikir siapa yang akan meneruskan risalah para nabi jika bukan kita? Jika lisan kita diam, pernah kita berhenti, dan hati kita acuh, maka kepada siapa kebenaran akan sampai? Dakwah bukan sekedar ceramah di atas mimbar,
bukan pula siapa yang paling pandai berbicara. Dakwah adalah napas perjuangan, getaran iman, dan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap muslim adalah da'i, meski tanpa sorban, tanpa mimbar, tanpa gelar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya, dakwah itu bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa ikhlas kita menyampaikannya. Menyampaikan kebenaran yang kita yakini itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim. Sering kita mendengarnya ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang munkar. Merekalah, kata Allah, orang-orang yang beruntung. Perhatikan, Allah tidak berkata hendaklah semua menjadi ustadz, tidak. Tapi hendaklah ada yang menyeru kepada kebaikan. Artinya siapapun bisa berdakwah dengan profesinya masing-masing, dengan teladannya, dengan akhlaknya. Karena itu juga dakwah. Guru yang mengajar dengan kasih sayang, pedagang yang jujur menolak tipu daya, anak muda yang menjaga pandangan, ibu rumah tangga yang sabar mendidik anak-anaknya, mendidik putra-putrinya. Semua itu bagian daripada dakwah. Dakwah juga bukan perjalanan yang mudah. Ada lelah, ada ujian, ada hinaan. Namun disitulah letak kemuliaannya. Rasulullah SAW berdakwah dengan air mata, dengan darah. Perjuangan begitu berat. Para sahabat berjuang dengan harta, bahkan nyawa. Maka mengapa kita malu hanya karena takut disebut sok alim, sok tahu? Wahai saudara-saudaraku, dakwah bukan hanya tugas ustadz, tetapi warisan para nabi yang kini sampai di pundak kita semua. Karena itu, jangan tunggu sempurna untuk berdakwah. Karena dengan berdakwahlah Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kita. Mulailah dari yang kecil, dari yang mudah, dari yang dekat. Mulailah dari rumah kita, dari teman kita, dari sosial media kita. Jadikan itu semua untuk dakwah. Biarlah dunia tahu kita masih ada dan kita peduli kepada kebenaran. Sahabat-sahabat, ingatlah, hidup ini sangat singkat, tetapi dakwah membuatnya bermakna. Kita mungkin pergi, tapi kalimat yang baik akan terus hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranil Karim, tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ini di dalam Al-Quran sebuah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamlah satu kalimat kebaikan hari ini. Karena mungkin dari sanalah akan tumbuh pohon-pohon kebaikan, pohon-pohon surga di akhirat nanti.